Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, saat kecil kita pasti pernah merasakan takut dengan yang namanya rumah sakit karena bangunannya terlihat serem ya, dan karena memang ada beberapa hal juga yang membuat rumah sakit itu terlihat menyeramkan, teman-teman. Di antara sejumlah bangunan, memang rumah sakit dinilai sebagai tempat yang paling seram karena banyak hal. Suasana yang terasa dingin dan dinding yang lembab sudah membuat kita merasa tidak nyaman, teman-teman. Ditambah lagi, ruangan dan lorong-lorong yang gelap hampir di setiap sudut membuat situasi di rumah sakit semakin mencekam. Akan tetapi, tahukah teman-teman bahwasanya rumah sakit merupakan tempat yang paling banyak dihuni oleh teman-teman kita di luar dunia lain? Adalah sejumlah orang yang pernah meninggal di sana. Konon beberapa dari nyawa tersebut ada yang belum pasrah meninggalkan bumi sehingga terjebak di antara dua dunia. Dari situ muncullah cerita-cerita menyeramkan yang bikin bulu kuduk kita berdiri. Nah, di video kali ini kita akan share kisah-kisah horor rumah sakit angker yang ada di Indonesia, teman-teman. Tapi sebelumnya, seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya ya untuk mendukung channel ini dan supaya teman-teman mendapatkan update terbaru juga dari channel ini. Rumah sakit yang pertama, teman-teman, ini ada rumah sakit Medical Center yang ada di Bandung, teman-teman. Para wargi Bandung pasti sudah nggak asing lagi dengan rumah sakit angker yang sudah tidak beroperasi yang satu ini. Saking terkenal dengan kisah-kisah menyeramkannya, sudah banyak stasiun televisi dengan program horor yang syuting di rumah sakit ini. Kisah horor yang paling terkenal dari rumah sakit Bandung Medical Center ini adalah sosok suster yang menempati lantai. Menurut cerita warga dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali, sosok suster ini sering menampakkan diri dengan seragam yang lusuh, kotor, seperti baru saja berguling-guling di tanah. Menurut para saksi, sebelum suster ini muncul di hadapan kita akan mencium bau wangi-wangi melati yang tidak tertahan sekali baunya, teman-teman. Beberapa mereka bahkan sampai terbatuk-batuk karena terkadang wewangian tersebut bercampur dengan bau busuk, teman-teman. Terbayang ketika kita berada di rumah sakit ini, kemudian bau busuknya sudah menyengat, bau wangiannya menyengat, berarti itu tanda-tandanya sang suster atau makhluk gaib yang berupa suster itu akan muncul di hadapan kita. Menyeramkan bukan, teman-teman ya, di rumah sakit yang satu ini. Next. Rumah sakit yang kedua, teman-teman, ini masih berada di daerah Bandung. Ini Rumah Sakit Immanuel namanya. Rumah Sakit Immanuel sudah berdiri semenjak zaman jajahan Belanda dan konon katanya banyak sekali peristiwa yang mengenaskan yang pernah terjadi di sini. Mulai dari berdirinya rumah sakit karena keringat dan darah rakyat Indonesia yang tumpah bersamanya, sampai para kompeni Belanda yang sering menyiksa para pekerja. Dari sekian banyak ruangan, area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menampakkan diri, katanya. Menurut banyak saksi warga, mereka sering melihat keranda mayat yang terguling sendiri atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat di sebelah ruang mayat, teman-teman. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepel lantai, bebauan tidak sedap pun kerap tercium di daerah ini. Misalnya seperti bau darah, bau yang lain-lainnya yang menyengat, yang pastinya tidak nyaman untuk diri kita. Bau yang susah hilang, walaupun mereka sudah sampai ke rumah, tapi baunya masih menyengat di hidung. Ini rumah sakit yang memang sangat angker terkenal di daerah Bandung, teman-teman. Ih, menyeramkan ya. Next. Berikutnya, teman-teman, Rumah Sakit Mardi Waluyo yang ada di Blitar. Rumah sakit angker yang berikutnya ini berada di daerah Blitar dan kisah para penghuninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut. Rumah Sakit Mardi Waluyo konon pernah dijadikan sebagai kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Tidak hanya itu, banyak pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam.
atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong-lorong berikutnya. Para warga yang tinggal di daerah setempat ini pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral lainnya seperti kuntilanak, gondoruo, tuyul, dan sampai sekarang belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini, terkecuali untuk hiburan syuting TV yang memang banyak orang yang berkerumun. Ini rumah sakit ini pun kayaknya menyeramkan sekali teman-teman. Next. Berikutnya teman-teman, ada Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Walaupun masih beroperasi, rumah sakit ini ternyata menyimpan banyak kisah menyeramkan yang bikin kita nggak bisa tidur semalaman teman-teman. Kali ini kisah yang akan kita ceritakan sebetulnya kisah-kisah yang pernah populer di Jakarta. Alkisah seorang mahasiswa yang bernama Ramli, nama yang disamarkan teman-teman, sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan yang lumayan fatal, sehingga ia diharuskan menginap di rumah sakit. Tepat pada pukul 1 malam, Ramli mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit teman-teman. Karena penasaran, pemuda tersebut mencari asal muasal bisikan yang semakin kesini semakin keras, dan akhirnya berakhirlah di bangsal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut, ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis teman-teman, menatap Ramli dengan kedua bola matanya yang berlumuran dengan darah sambil cekikikan. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini, sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah. Ini memang sudah viral, sudah pernah diceritakan, khususnya di wilayah Jakarta pasti sudah tahu dengan kisah-kisah ini. Seram ya teman-teman ya. Next. Rumah sakit angker yang terakhir ini berasal dari Surabaya teman-teman. Sama seperti Immanuel, Rumah Sakit Darmo sudah dibangun sejak lama. Bangunannya sudah tua. Beberapa sisi di rumah sakit pun sudah terlihat mulai ada yang retak. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak penunggu bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar seantero Surabaya teman-teman. Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika terdengar suara anak yang menangis. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya. Kepalanya tertutup rambut, kusut, dan berlumuran tanah. Hanya karena tidak menampakkan wajah, bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan. Suatu tangisan yang melengking konon bisa terdengar sampai ke halaman parkir. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari walaupun dia sudah pulang ke rumahnya. Berani datang ke sini, pastinya teman-teman akan merasa ketakutan ketika berada di rumah sakit. Nah teman-teman, itulah 5 rumah sakit yang angker yang ada di Indonesia yang memang sudah terkenal seantero jagat dengan keangkerannya. Dan penunggu-penunggu yang ada di sana memang sering menampakkan diri. Selalu berwaspada saja dengan makhluk-makhluk astral yang memang suka menampakkan diri. Yang penting kita tidak mengganggunya saja teman-teman ya. Yang pasti sesama makhluk Tuhan, jangan saling mengganggu saja. Ketika kita tidak mau mengganggu, saya yakin makhluk-makhluk astral pun tidak akan mengganggu kita teman-teman. Itu saja yang dapat di-share pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tetap santuy, jangan panik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.